Abe salamat linguna latai, salam sujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga, basengat kaju bata, harus. Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa pandemik ini, kita harus tetap jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, dan semoga kita tetap dalam lindungannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Maulina Simanjuntak dengan NIM CGA 118003, Prodi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi syarat mata kuliah Teknologi Pengelolaan Limbah Industri dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Wijantri Kusumadati MP. Adapun praktikum yang akan saya lakukan yaitu pembuatan kompos dari limbah pertanian dengan campuran limbah rumah tangga berupa sayur-sayuran bekas dan juga kulit buah-buahan. Adapun cara pembuatan dari kompos tersebut dapat kita saksikan pada video berikutnya. Halo semua, di sini saya akan menceritakan apa itu sejarah, jenis, dan juga manfaat dari kompos. Sejarah penggunaan pupuk kompos pada dasarnya merupakan bagian daripada sejarah pertanian. Penggunaan pupuk kompos diperkirakan sudah dimulai sejak permulaan manusia mengenal bercocok tanam, yaitu sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pupuk kompos yang sering disebut dengan black gold ini adalah hasil penguraian parsial ataupun tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, aerobik, dan juga anaerobik. Kita ketahui teman-teman bahwa ada beberapa contoh dari jenis-jenis pupuk kompos yang umumnya dipakai oleh manusia ataupun oleh masyarakat sekitar. Yang pertama itu pupuk kompos aerob. Pupuk kompos aerob dibuat melalui proses biokimia yang melibatkan oksigen. Bahan baku utama pembuatan pupuk kompos aerob adalah sisa tanaman, kotoran hewan, ataupun campuran dari keduanya. Yang kedua, pupuk kompos bokasi. Pupuk kompos bokasi merupakan salah satu tipe pupuk kompos anaerob yang paling terkenal. Mengapa dibilang terkenal? Karena mempunyai ciri khas yang terletak pada jenis inokulan yang digunakan sebagai starternya, yaitu efektif mikroorganisme ataupun E4. Yang ketiga, vermikompos. Vermikompos merupakan salah satu produk kompos yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai pengurainya. Mikroorganisme yang digunakan adalah cacing tanah dari jenis Lumbricius atau jenis lainnya. Yang keempat, ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini dibuat dengan cara pengomposan basah. Prosesnya bisa berlangsung secara aerob ataupun secara anaerob. Pupuk organik cair ini dibuat karena lebih mudah diserap oleh tanaman
Dari beberapa praktik ataupun kayak praktikum gitu, pupuk organik cair lebih efektif diberikan pada daun dibandingkan pada akar. Nah, teman-teman, sejarah dan jenisnya sudah kan? Di sini saya akan menceritakan manfaat dari kompos. Adapun manfaat dari kompos yaitu dapat memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik pada tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan airnya. Aktivitas mikroba tanah yang bermanfaat bagi tanaman akan meningkat dengan adanya penambahan dari kompos tersebut. Aktivitas mikroba juga akan membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah dan juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan dari hama ataupun penyakit yang ada pada tanaman. Tanaman yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk dengan pupuk kimia, teman-teman. Dan kompos ini dapat menjadikan hasil panen lebih tahan disimpan, lebih berat, lebih segar, dan juga lebih enak untuk dikonsumsi. Adapun alat yang digunakan yaitu plastik untuk menutup, goni tempat mencacah, talenan kayu, parang, dan juga ember kecil atau wadah yang sudah dilobangi. Untuk bahannya ada limbah dari dapur yaitu kulit dari buah-buahan dan sisa-sisa potongan sayur. Ada limbah pertanian, yaitu sayur kangkung yang sudah terserang oleh hama. Lalu ada pupuk kandang yang akan dicampurkan nantinya kepada semua bahan. Nah, langkah pertama kita lakukan pencacahan pada semua bahan. Tidak perlu terlalu halus dan jangan terlalu kasar juga, teman-teman. Jadi sedang-sedang saja. Fungsi dari pencacahan ini agar semua bahan tersebut cepat membusuk dan cepat terurai nanti terhadap pupuk kandang yang akan kita campurkan. Setelah semua bahan selesai saya cacah, saya akan mencampurkan ataupun ngelayer semua bahan yaitu dengan pupuk kandang ke dalam suatu wadah yang telah dilubangi. Pelubangan wadah ini yaitu agar
air hasil kompos nantinya bisa keluar melalui lubang tersebut dan tidak mengendap di dalam wadah tersebut. Nah, di sini saya akan mencampurkan bahan-bahannya. Pertama akan saya masukkan daun-daun kering yang telah saya ambil tadi. Agar nanti pupuk kandangnya tidak berjatuhan. Jadi dilapisi dengan daun-daun kering. Setelah ini akan saya masukkan pupuk kandang ke dalam wadah tersebut. Tak perlu terlalu banyak, sekitar 1-2 cm aja cukup. Setelah itu bahan yang telah saya cacah tadi saya campurkan semuanya. Saya aduk. Setelah saya aduk, akan saya tambahkan ke dalam wadah, ataupun sepertinya saya layer. Saya double ke dalam wadah ini untuk menutupi pupuk kandang tadi. Akan saya masukkan sekitar 5-7 cm. Kemudian saya masukkan kembali pupuk kandangnya. Tujuan dari penambahan pupuk kandang tersebut yaitu untuk memasukkan mikroorganisme lokal terhadap bahan yang telah dicacah, dan supaya bahan yang telah dicacah tadi cepat terurai. Saya masukkan kembali bahan yang dicacah tadi. Akan saya tutupi 1 cm menggunakan pupuk kandang untuk menutupi bahannya.
pencampuran secara bertahap semua bahan telah selesai dan wadahnya sudah penuh. Di sini saya akan melakukan penutupan wadah ini supaya tidak terkena hujan. Saya menutupnya menggunakan plastik saja karena tutup dari wadah ini telah hilang, tidak tahu di mana. Saya menutupnya tidak terlalu erat karena ini adalah aerob. Proses pengomposan ini memerlukan oksigen. Dan saya menempatkan wadah dari pengomposan tersebut di belakang rumah yang tidak terkena hujan, akan tetapi terkena naungan matahari. Dan saya memberi penumpu seperti papan di bawahnya agar air dari hasil pengomposan tersebut bisa nantinya keluar dan tidak mengendap di dalam. Ini akan saya diamkan kurang lebih selama 3 minggu. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Pada minggu pertama, saya melakukan pengamatan pada kompos. Yang saya amati, komposnya belum mengalami pembusukan ataupun belum terurai. Komposnya masih agak kering dan belum ada endapan air pada wadah ataupun ember yang disebut dengan air lindi atau air dari hasil pembusukan bahan. Pengamatan kompos pada minggu kedua. Yang saya lihat ataupun yang saya amati, komposnya telah terurai, akan tetapi belum mengalami pembusukan untuk keseluruhan. Komposnya lembab dan tidak sama dengan yang minggu pertama lagi. Terdapat air lindi ataupun air dari hasil pembusukan pada bahan kompos. Air lindi ini juga dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan ataupun untuk menutrisi tumbuhan. Hore, pengamatan terakhir dong ya guys. Di sini yang saya lihat ataupun yang saya amati, komposnya telah matang ataupun komposnya telah terurai keseluruhan. Sudah mengalami pembusukan. Air lindinya sudah tidak ada lagi dan kompos ini dapat langsung diaplikasikan kepada tanaman. Sudah tahu kan apa manfaat dari kompos ini? Yang saya ceritakan tadi pada dasar teori. Selamat mencoba guys. Social distancing tetap berjalan ya. Hehehe. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, share, and nyalakan tombol notifikasinya. Thank you. Hai, sudah menyaksikan video pembuatan komposnya kan? Semoga bermanfaat buat kita yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.